Ya, sudah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Agustina SHMSI selaku Coach Kelompok 2. Yang saya hormati Bapak Ansar Haruna SPD selaku mentor dan Kepala Sekolah SD Negeri Kadoda. Dan yang saya hormati Bapak Rahmat Gunawan SPI MSI selaku penguji. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu dalam mengikuti kegiatan hari ini. Ya, adapun judul rancangan aktualisasi saya yaitu tentang meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 3 menggunakan metode suku kata atau silabik method di SD Negeri Kadoda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adin, saya guru kelas ahli pertama pada kelas 3 di SD Negeri Kadoda. Ya, SD Negeri Kadoda sendiri Bapak Ibu, yaitu salah satu sekolah yang berada di kepulauan, tepatnya terletak di Desa Kadoda, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una. Selama beberapa bulan bertugas di SD Negeri Kadoda, saya menemukan beberapa isu, yaitu ada 5 isu. Yang pertama, sarana pendukung aktivitas kegiatan sekolah yang belum memadai. Kemudian yang kedua, kurangnya motivasi belajar siswa di masa pandemi. Yang ketiga, metode pembelajaran yang kurang efektif. Yang keempat, rendahnya kemampuan membaca siswa. Yang terakhir yaitu rendahnya hasil belajar siswa. Kemudian isu ini saya analisis ke dalam teknik analisis APKL, USG, dan diagram Fishbone, sehingga menemukan isu utama yaitu rendahnya kemampuan membaca siswa kelas 3 di SD Negeri Kadoda. Kondisi ini terjadi dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain kurangnya motivasi belajar siswa, kemudian metode pembelajaran yang kurang tepat, kemudian kurangnya dukungan dari orang tua dan adanya pengaruh lingkungan yaitu dari teman sepermainan. Masalah ini tentunya bukanlah sesuatu yang diinginkan, maka dari itu kondisi ini diharapkan yaitu dapat meningkatnya kemampuan membaca siswa kelas 3 di SD Negeri Kadoda. Adapun gagasan isu yang saya temukan yaitu dengan menerapkan metode suku kata pada siswa kelas 3 di SD Negeri Kadoda. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah jika tidak segera dicarikan atau ditangani, yaitu masalah yang akan terjadi yaitu kurangnya akan rendahnya hasil belajar siswa karena siswa tidak memahami isi bacaan pada materi dan tugas yang diberikan oleh guru. Adapun tujuan dari rancangan aktualisasi ini yaitu pertama, memahami dan menerapkan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki seorang aparatur sipil negara. Yang kedua, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai aneka pada satuan pendidikan sekolah dasar. Adapun manfaatnya yang pertama yaitu bagi saya sendiri memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN pada unit kerja penulis sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi instansi dalam membentuk karakter ASN yang profesional dan berintegritas. Sedangkan bagi peserta didik sendiri yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca. Bagi sekolah akan menjadi salah satu acuan metode dalam melakukan pembelajaran di kelas. Sedangkan bagi organisasi yaitu orang-orang yang seprofesi ini menambah sebuah pilihan dalam metode pembelajaran. Bagi pemerintah ini merupakan salah satu tindakan yang mampu meningkatkan kemampuan literasi membaca pada anak usia sekolah dasar, sedangkan bagi masyarakat meningkatnya kemampuan membaca sumber daya manusia. Dalam rancangan aktualisasi saya terdapat 7 kegiatan. Yang pertama yaitu tentang konsultasi. Kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Adapun capaian misi sekolah yaitu meningkatkan sumber daya manusia warga sekolah. Peranan kedudukan ASN yang terdapat di dalam yaitu tentang Wall of Government. Tahapan kegiatannya meliputi pertama menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan di unit kerja kepada mentor. Kemudian tahapan yang kedua yaitu melakukan bimbingan terkait masukan dan saran mentor terhadap rencana kegiatan. Tahapan yang ketiga melakukan diskusi dengan teman sejawat terkait rencana kegiatan yang dilakukan. Kaitan substansi pada mata pelatihannya meliputi akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu.
Sedangkan pada kegiatan kedua yaitu merancang metode media dan media pembelajaran. Ini pencapaian misi sekolahnya yaitu melaksanakan pembelajaran yang inovatif, efektif, dan partisipatif. Adapun peran dan kedudukan ASN yang terkait di dalamnya itu tentang manajemen ASN. Tahapan kegiatannya meliputi satu, mendownload referensi materi dari internet. Kemudian tahapan yang kedua menyiapkan alat dan bahan pendukung pembelajaran. Tahapan yang ketiga yaitu membuat media pembelajaran. Adapun kaitan substansi yang terkait di dalamnya meliputi akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sedangkan pada kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran suku kata. Ini meliputi misi sekolah yang melaksanakan pembelajaran yang inovatif, efektif, dan partisipatif. Adapun peran dan kedudukan ASN yang di dalamnya meliputi pelayanan publik. Tahapan kegiatannya meliputi pertama persepsi, yaitu cara awal membuka dalam pelajaran bagi siswa. Kemudian menjelaskan metode dan media pembelajaran, menerapkan metode dan media pembelajaran. Tahapan keempat melakukan umpan balik, yaitu untuk mengetahui sampai di mana tercapainya tujuan belajar yang dicapai. Kemudian yang terakhir yaitu menganalisa kembali hasil belajar siswa. Nilai yang terkait di dalamnya yaitu antara lain ada akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Lanjut kepada kegiatan yang keempat, yaitu membuat permainan atau games tebak suku kata. Misi sekolah yang terkait di dalamnya itu membiasakan budaya tertib, disiplin, santun dalam ucapan, sopan dan perilaku terhadap sesama berdasarkan iman dan takwa. Adapun peran dan kedudukan ASN yang terkait di dalamnya yaitu manajemen ASN. Tahapan kegiatannya di dalam terdapat 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan permainan. Yang kedua, membagi siswa ke dalam 2 kelompok. Yang ketiga, membuat aturan permainan. Keempat, melaksanakan permainan. Adapun kaitan substansi yang terkait di dalamnya adalah akuntabilitas, etika publik, nasionalisme, kemudian anti korupsi. Kegiatan yang kelima yaitu membuat dan menyanyikan lagu yang sesuai dengan kegiatan membaca. Membuat lagu yang tahapan kegiatannya antara lain membuat lagu yang sesuai dengan kegiatan yang membaca. Yaitu tahapan kedua membantu siswa menghafalkan lirik lagu, dan tahapan yang terakhir yaitu menyanyikan lagu bersama. Adapun kaitan substansi yang terkait di dalamnya antara lain akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan nasionalisme. Sedangkan kegiatan yang keenam yaitu melakukan tambahan pelajaran seperti les kepada siswa yang mengalami kesulitan membaca. Tahapan kegiatan di sini meliputi 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, melaksanakan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Yang kedua, membuat jadwal kegiatan tambahan pelajaran, kemudian menyiapkan bahan ajar, dan tahapan terakhir yaitu melaksanakan kegiatan tambahan belajar. Ini kegiatan tambahan belajar ini akan dilaksanakan pada minggu pertama sampai minggu ketiga. Adapun tahapan substansi yang terkait di dalamnya itu pertama akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, gitu. Dan kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Adapun misi sekolah yang terkait di dalamnya itu meningkatkan sumber daya manusia warga sekolah. Peran dan kedudukan ASN yang terkait di dalamnya itu manajemen ASN. Tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua itu melaksanakan post-test. Post-testnya ini bersifat lisan. Kemudian tahapan yang ketiga itu melakukan penilaian berdasarkan kemampuan siswa. Adapun kaitan substansi yang terkait di dalamnya itu pertama akuntabilitas, etika publik, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadwal rencana kegiatan aktualisasi ini direncanakan akan dilakukan dalam 7 kegiatan. Kegiatan pertama ini akan dilakukan pada minggu pertama itu pada tanggal 1 dan 2. Sedangkan kegiatan yang kedua akan dilaksanakan pada minggu pertama itu pada tanggal 4 dan 5. Sedangkan kegiatan yang ketiga akan dilaksanakan dari tanggal 6 sampai tanggal 23 Oktober. Sedangkan kegiatan yang keempat akan dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Oktober.
kegiatan kelima akan dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 Oktober. Dan kegiatan yang keenam ini akan dilaksanakan setiap 4 kali di setiap minggu, tapi di sini pada minggu pertama akan dilakukan sebanyak 2 kali, minggu kedua dilaksanakan sebanyak 4 kali, dan minggu minggu ketiga sebanyak 3 kali, dan kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 30. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan Bapak Ibu. Atas kesempatannya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Hadin. Ya, saya izin stop screen. Langsung di stop share aja deh. Ya. Ya, baik. Kita langsung saja ke Pak Ansyar. Ya, Pak Ansyar Haruna. Ya, silakan Bapak memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi yang telah dipaparkan oleh Pak Ahadin. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengikuti uraian yang dilakukan oleh guru saya, Pak Hadin. Terima kasih Pak Hadin telah memberikan gambaran yang sangat-sangat sesuai dengan keadaan di tempat tugas. Olehnya setelah mengikuti kegiatan ini kembali ke tempat tugas semula dapat melakukan sesuai dengan apa yang dialami selama dalam proses belajar mengajar yang pernah dilewati. Saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Hadin dari beberapa alasan-alasan yang telah dikemukakan itu benar, itu karena kita berada pada daerah yang kepulauan salah satunya, kemudian latar belakang ekonomi orang tua, lingkungan, dan budaya, semua ini mempengaruhi dari apa yang diuraikan oleh Pak Hadin. Terima kasih banyak. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Silakan. Terima kasih Pak Mentor atas penguatannya. Mohon maaf agak signal agak lambat ini. Ya, baik, kita langsung saja ke Bapak penguji, Bapak Rahmat Gunawan, SPI MSI, disilakan dengan hormat. Ada 2 narasumber yang bisa dijadikan sumber informasi atas rancangan aktualisasi Pak Ahadin. Terima kasih Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Ibu Coach yang cantik dan baik hati. Kepada Pak Mentor yang saya hormati, kepada peserta Pak Ahadin yang kita banggakan, saya melihat bagus sekali judul yang Anda ambil ini, meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas 3 menggunakan metode suku kata. Dalam benak saya, mohon maaf, saya berpikir kelas 3 kok belum bisa membaca. Oh iya Pak. Izin menjawab Pak. Maksudnya saya sampaikan dulu di Negeri Kadoda ini di mana ini? Di darat, di pulau? Di kepulauan. Oh, di kepulauan. Iya. Jadi kelas 3-nya ini memang masa-masa yang cukup aktif bermain atau bagaimana sampai kelas 3 masih kurang kemampuan untuk membaca, ini berapa persen? Oh iya, izin menjawab Pak Rahmat. Iya. Ya. Jadi
kalau melihat dari apa yang saya temukan di sana, ini bawahan Pak dari kelas 1 dan kelas 2 kemarin. Jadi di kelas 1 2 itu mereka ini karena pandeminya kemarin ini salah satu yang jadi alasan sampai kenapa mereka yang tidak bisa membaca. Karena kemarin itu pembatasan ini waktu tatap muka, karena kita kan di kepulauan. Saya itu kayak daerah kami itu Pak punya 2 pulau. Jadi yang di laut itu ada namanya Pulau Papan, baru kami itu di Pulau Kadoda. Siswa yang paling banyak itu Pak berada di Pulau Papan, dan rata-rata yang hampir tidak bisa membaca itu Pak ada di Pulau Papan ini. Itu dia punya latar belakang banyak sekali Pak. Di waktu pandemi ini, maaf ini kalau sudah membuka aib sekolah, anak-anaknya ini biasanya ada yang mengikuti orang tua ke bepergian. Biasanya guru-guru nanti tahu pas sudah di tempat mereka pergi itu Pak, seperti itu. Kemudian waktu-waktu belajar biasanya ada yang pergi main, ditanya ke sana Pak, biasanya jawabannya lucu-lucu dan Pak. Karena kalau mau kemudian orang tuanya juga kadang biasa kurang mendukung seperti itu Pak. Malahan di kelas yang saya wali itu Pak, ada orang tuanya yang buta aksara, minta maaf. Seperti itu Pak. Iya. Jadi memang karena persoalan pandemi yang menjadi kendala besar. Iya Pak. Yang tidak tatap muka berarti ya, online. Iya. Hanya melakukan online ya di situ. Kami luring Pak. Jadi tetap tatap muka, Ya. hanya jadwalnya dipersempit, kalau 1 minggu hanya 2 kali seperti itu Pak. 1 minggu 2 kali. Dari Iya. Pak Ahadin sendiri mengajar kelas 3, kurikulum apa saja yang diajar? Bagaimana Pak? Maaf. Guru kelas yang Bapak ajar, iya Pak. kurikulum apa saja yang Bapak ajarkan di kelas 3 ini? Kami pakai kurikulum 2013 kemarin itu, akhirnya pas tahun ini sudah ada kebijakan silakan sekolah untuk mempergunakan kurikulum mana yang mempermudah pembelajaran seperti itu Pak. Nanti di tahun kemarin tanggal 6 pada masa kan kemarin kita sebelum tatap muka yang ada keputusan menteri ini sudah membolehkan tatap muka, itu sebelumnya kami itu masih menggunakan kurikulum 2013, tapi kemarin tanggal 6 dari pemerintah kabupaten sini, khususnya di Dinas Dikpora itu sudah melakukan suatu kemudahan kepada sekolah untuk menggunakan kurikulum mana yang bisa memudahkan anak-anak untuk belajar seperti itu Pak. Mata pelajarannya Pak Adin sendiri, mata pelajaran apa yang diajarkan kepada anak kelas 3 itu selama seminggu itu cuma 2 kali? Karena kami kan ini guru kelas Pak, jadi kami itu mata pelajarannya umum. Jadi kami itu ada matematika, PKN itu campur Pak. Lebih sesuai di kurikulum 2013 itu mata pelajaran dalam satu tema kan digabung Pak. Jadi tidak menentu umpamanya hari ini belajar matematika, besoknya bisa matematika lagi, tidak seperti itu Pak. Jadi digabung, malahan sehari itu bisa sampai 2 mata pelajaran tergantung dari tema yang diajarkan Pak, seperti itu Pak. Dalam diagram Fitbon ini kan saya melihat media baca kurang memadai. Ya. Medianya itu seperti apa yang dimaksudnya? Media baca itu Pak seperti buku-buku yang untuk dibaca anak-anak. Kebanyakan kan kalau di sana itu di perpusnya kami kan bukunya masih buku-buku lama. Kemudian untuk dia punya buku yang untuk anak-anak yang untuk pemula bagi pembaca itu hampir tidak ada Pak. Seperti itu, hampir tidak ada. Jadi contohnya kalau anak-anak pembaca pemula itu kan harus mengerti dulu abjad, kemudian naik ke suku kata seperti ini. Jadi suku kata itu mengajarkan mereka untuk cara mengeja seperti itu Pak. Jadi itu buku-buku yang seperti itu sangat kurang ada di perpustakaan Pak. Jadi di situ yang membuat Pak Ahadin untuk melakukan langkah-langkah rancangan aktualisasi itu dengan metode yang Bapak sampaikan tadi, mendownload referensi materi dari internet, dokumen materi pembelajaran itu yang modelnya. Saya belum membayangkan yang Bapak akan ajarkan menggunakan karton kertas itu
Coba gambarkan kepada saya seperti apa itu. Ah, Referensi yang di-download dibuat seperti apa, lebih detail lagi ya. oh, ini Pak, bisa menjawab Pak. Jadi itu nanti pas mendownload itu hanya sekadar referensi begitu Pak didapat di internet. Tapi untuk dia punya media nanti itu sudah ada bayangan ke saya karena ini apa dulu sudah pernah saya lakukan di tempat saya honor dulu Pak. Jadi itu nanti itu medianya itu kayak kertas karton itu nanti digunting jadi model seperti kartu begitu Pak. Kemudian di setiap kartu itu nanti dituliskan 2 huruf karena dia suku kata. Jadi seumpamanya kayak kan konsonan dengan vokal kan dipisah A, I, U, E, O, nanti konsonannya disatukan dengan huruf vokal itu di dalam bentuk-bentuk kartu Pak. Jadi seumpamanya kartu pertama itu ba, kemudian kartu kedua itu bi, kartu kedua bu, seperti itu. A, I, U, E-nya itu Pak, ditambah dengan huruf konsonan, seperti itu Pak. Nanti bentuknya nanti akan menjadi seperti kartu begitu Pak. Tambahannya kalau di laporan saya ada gambar, nah itu hanya sebagai salah satu media pendukung seperti itu Pak. Membagi siswa ke dalam 2 kelompok. Alasan dibagi siswanya ini kelompok laki-laki dan perempuan bisa diutarakan? Iya, untuk itu Pak, karena di sini kan saya tidak maunya campur-campur kayak laki-laki perempuan, jadi saya ditakutnya nanti kayak waktu pada saat games, karena saya punya salah satu kegiatan itu tentang games permainan, nanti itu tebak suku kata itu modelnya seperti berbaris. Yang saya hindari nanti Pak, jangan nanti ada dorong-dorong, kemudian ada laki-laki perempuan campur, jadi makanya kelompoknya harus saya bisa seperti itu. Jadi sumpahnya kalau kenapa perempuan yang perempuan, laki-laki yang laki-laki seperti itu Pak, hanya menghindari kontak fisik antara perempuan dan laki-laki seperti itu Pak. Kemudian Iya. rancangan aktualisasi yang sebulan ini nanti, Iya. apakah memang sudah tatap muka di kelas selama sebulan nantinya akan Pak Ahadin laksanakan? Iya, sudah Pak, sudah tatap muka karena kemarin kita tanggal 6 September sudah ada surat yang turun dari Dinas Dikpora yang mana sudah membolehkan untuk bisa tatap muka di sekolah, Pak. Jadi tatap mukanya itu karena saya memiliki murid hanya sedikit, sekitar 18 kan, karena dalam surat itu aturannya maksimal siswa yang boleh ada dalam kelas itu sekitar 18 orang. Jadi karena siswanya saya pas 18, jadi tiap hari bisa masuk dengan jumlah tersebut dengan menggunakan tetap aturan protokol kesehatan yang ketat. Seperti itu, Pak. Iya, tentunya kan di kelas 3 ini kan bukan cuma Pak Ahadin sendiri ya yang akan mengajar nanti ya. Iya Pak, itu nanti guru yang di luar saya itu hanya 2 guru. Ada berapa guru? Hanya guru banyak olahraga. Guru iya, bagaimana Pak? Ya, jadi nanti saya harapkan iya Pak. Bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Iya Pak. Minta arahan dari kepala sekolah juga. Siap Pak. Untuk bagaimana rancangan aktualisasi ini bisa berjalan dengan baik. Siap. Jadi harus bisa juga disosialisasikan kepada guru-guru yang akan mengajar, khususnya di kelas 3 ini, untuk bagaimana metode-metode pelaksanaannya nanti. Dan Pak Hadin bantu bahan-bahan, materi-materi yang akan diajarkan agar berkesinambungan. Jadi tidak hanya Pak Hadin, ketika Pak Hadin masuk juga, nanti Pak Hadin yang lakukan kegiatan tersebut. Iya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Bantu juga, minta bantuan juga dari guru-guru lain sekiranya rancangan ini dapat terwujud. Karena apa? Karena ini sangat masalah yang sangat konkret bagi saya, karena kemampuan membaca itu perlu, apalagi ini sudah kelas 3. Makanya perlu adanya nilai-nilai motivasi, kreasi lebih baik lagi agar supaya memang anak-anak murid kelas 3 ini sudah termotivasi untuk benar-benar mau membaca. Dan kesempatan itu sudah datang. Kenapa? Karena sudah tatap muka. Kalau kemarin kan masih agak cari ke rumahnya, cari ke tempat ini, berkumpul di sini.
Nah, mungkin agak sulit, tapi kalau sudah tatap muka seperti ini, saya kira agar lebih bagus proses pembelajarannya dan juga proses penyampaian, proses edukasi yang diberikan juga kepada anak-anak murid itu lebih tepat karena sudah tatap muka. Iya, Dan Pak. kemudian juga banyak harapan-harapannya, tentunya kepala sekolah juga akan memberikan arahan-arahan kepada Pak Ahadin. Karena yang lebih tahu keadaan sekolah dan siswa itu adalah Bapak Kepala Sekolah dan guru yang ada di sana. Kami hanya bagaimana menjalankan kegiatan rencana aktualisasi ini agar tercapai sesuai dengan keinginannya Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ahadin peserta. Penguatan nilai organisasi saya lihat masih kosong dalam tabel. Iya, Pak, di sekolah kami itu kebetulan belum ada dia punya itu Pak. Penguatan nilai organisasinya di sekolah itu belum ada, Pak. Jadi nanti diminta arahan lagi kalau bisa diambil dari dinas pendidikan, siapa tahu itu ada, paling tidak terlihat kosong dalam tabel agar terisi. Kemudian lagi saya kira secara judul dan secara aktualisasi ke depan ini pasti saya yakin Pak Adin mampu melaksanakan aktualisasinya dengan baik. Cuman pertanyaan terakhir saya, apakah isu yang diangkat, isu utama yang diangkat ini memiliki keterkaitan dengan agenda 3 apa yang sudah diajarkan selama pembelajaran di Laksa? Ada, Pak, tentang ini, tentang pelayanan publik, dan jadi bagaimana pelayanan kami pelayanan peserta terhadap siswa yang di sini adalah seorang masyarakat yang harus dilayani dalam bidang pendidikan seperti itu. Salah satu bentuk pelayanan pendidikan, pelayanan publik. Maaf. Untuk manajemen ASN-nya? Untuk manajemen ASN-nya itu dapat melaksanakan. Yang Bapak angkat ini punya keterkaitan. Punya, Pak, yaitu dapat melaksanakan tugas ini dengan jujur, kemudian bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, seperti itu, Pak. Dapat melaksanakan ini tugas rancangan aktualisasi ini, Pak, dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, seperti itu, Pak. WOG-nya? Halo Pak Adin. Iya, Pak. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kalau untuk WOG-nya, berkaitan dengan WOG-nya yang ini nanti akan masuk pada tahapan kegiatannya nanti, Pak. Ini saat saya berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian berkoordinasi dengan guru-guru yang ada di sekolah, seperti itu, Pak. Keterkaitan. Oke. Ya. Ya, bagus. Saya melihat agak sedikit diperbaiki lagi ya. Kalau ini penulisannya, maksudnya ini sudah bagus, cuman kadang ada huruf yang mepet. Iya, Pak. Diperhatikan lagi ya. Iya, Pak. Perhatikan lagi ya persoalan paragrafnya, ada yang agak masuk sekali, ada yang keluar. Iya, Pak. Kemudian di poin B, peran dan kedudukan, sebaiknya duduk dulu baru berperan ya. Maksudnya diputar aja gitu. Maksudnya peran dan kedudukannya bisa diperhatikan. Siapa? Kedudukan dan peran ya. Iya. Oke, mungkin bagus sekali kalendernya juga. Menarik sekali, detail. Saya kira mungkin Pak Ahadin, dan insya Allah apa yang Pak Ahadin lakukan ini semoga tercapai, karena ini kemampuan membaca sangat penting sekali pada kelas 3 ini, dan dibantu oleh Pak Mentor juga. Saya kira mungkin
sekian dari saya. Terima kasih kepada Pak Hadi. Ya. Terima kasih, Pak. Untuk Terima Pak kasih, Hadi Pak. ke depannya. Ya, Ya. saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahmat, Pak Penguji. Beberapa saran tadi yang disampaikan oleh Pak Hadin lebih Ya, ke Bu. penulisan. Siap, Ya, Bu. kalau lebih ke isu itu kembali kepada dikembalikan ke Pak Hadin itu sendiri dan Pak Ansyar. Kenapa? Karena ini memang yang tahu kondisi real yang ada di lapangan itu Bapak dan Pak Mentor dengan Pak Hadin. Olehnya itu harus selesaikan. Saya sangat setuju sebenarnya kita tidak membuka aib daripada sekolah, tapi justru kita hadir untuk menyelesaikan masalah yang ada di situ. Ya. Jadi jangan selalu melihat bahwa ini adalah sebuah masalah yang harus ditutup-tutupi, tetapi justru masalah ini harus diselesaikan. Olehnya itu Pak Hadin bahwa memang latsar prajabatan yang dulu dengan yang sekarang itu berbeda. Ya, prajabatan yang dulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau sekarang ini mulai dari awal kita sudah ditempa untuk dibentuk karakternya kita untuk terbiasa bekerja sesuai dengan nilai-nilai aneka. Dan itulah penerapannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini Pak Hadin sudah membuktikan bahwa kepekaan Anda untuk membangun bangsa kita ini sudah mulai terlihat dengan rancangan aksi aktualisasi yang Anda telah susun. Dan mudah-mudahan ini sudah menjadi habits nantinya, sudah terbiasa untuk melakukan perubahan-perubahan. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih untuk Bapak Penguji, Bapak Rahmat Gunawan, SPI, MSI, dan Pak Mentor, Pak Ansyar Haruna yang telah bersedia mendampingi Pak Hadin. Tanpa kehadiran Bapak Mentor, saya yakin semua kegiatan kita ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan ke Ibu host. Baik, terima kasih Ibu Coach. Saran yang baik ya untuk Pak Hadin dari Ibu Coach dan Pak Penguji dan juga Mentor. Terima kasih Pak Mentor, Pak Penguji. Terima kasih banyak untuk hadir. Sebenarnya sudah selesai.